Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mangia. Saya merupakan calon motivator dari Bimba AIU EO Jambon Sleman. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya yang telah saya dapatkan di training pelatihan motivator Bimba AIU EO, yaitu mengenai tentang kurikulum dasar Bimba. Jadi kurikulum Bimba berangkat dari sebuah dasar hukum metode. Apa sih hukum metode? Dasar hukum metode. Jadi dasar hukum metode merupakan ketentuan yang dapat kita pahami dalam menerapkan sebuah metode. Lalu di sana ada hak anak. Apa sih hak anak itu? Hak anak adalah seperti yang tercantum dalam 7 nilai dasar Bimba, yaitu setiap anak itu adalah anugerah Tuhan yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Maka dari itu, karena anak merupakan anugerah dari Tuhan, makanya harus dijaga dan dibimbing untuk agar bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Begitu. Apa saja sih hak anak itu? Jadi hak anak itu ada hak bermain, hak mendapatkan cinta dan kasih. Begitu. Terus dasar hukum yang kedua yaitu hukum dasar teori belajar dalam psikologi pendidikan, yaitu di sini ada 3, yaitu the law of effect, yaitu di mana the law of effect ini merupakan hukum sebab akibat. Terus yang kedua itu ada the law of exert. Jadi di sini adalah setelah karena adanya sebab akibat, maka untuk itu butuh namanya latihan. Jadi diulang-ulang menjadi dari awalnya yang tidak bisa, diulang terus menerus hingga menjadi mampu melakukan hal yang awalnya tidak bisa, dia menjadi bisa, begitu. Terus yang ketiga adalah the law of readiness, yaitu dimana setelah diulang-ulang itu seorang anak akan merasa senang untuk belajar dan tidak merasa bosan, gitu. Berikutnya adalah metode Bimba. Jadi di dalam Bimba AIU EO itu ada 3 metode. Yang pertama adalah fun learning, dan yang kedua adalah small step system, dan yang ketiga adalah individual system. Apa sih fun learning itu? Jadi fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya 100% adalah menyenangkan. Begitu. Yang tujuannya apa? Tujuannya agar anak itu tumbuh minat belajarnya. Jadi di fun learning itu adalah konsepnya adalah bermain sambil belajar. Bermain seperti apa? Jadi bermain yang ada di Bimba AIU EO itu merupakan permainan yang bisa permainan yang konstruktif, yaitu permainan yang bertahap. Jadi ada tahapannya. Pertama, pengenalan huruf A, I, U, E, O. Dimulai dari huruf A. Ketika anak sudah bisa dan mampu huruf A, maka pindah lagi menjadi I dan seterusnya, gitu. Lalu bermainnya itu menggunakan apa? Di sini
bermain di dalam Bimba A I U E O itu menggunakan lagu-lagu Bimba agar anak itu merasa riang, tidak bosan, dan mudah untuk diingat. Selain menggunakan lagu, juga menggunakan metode Bimba, lalu kata-kata, maksudnya di sini adalah bahasa Bimba. Jadi contohnya seperti SO 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 so, itu adalah bahasa Bimba. Fun learning ini kapan sih bisa diterapkan? Jadi fun learning adalah diterapkan setiap saat. Yang wajib merasakan fun learning itu siapa? Yang wajib merasakan fun learning itu adalah anak-anak. Dan yang membuat fun learning adalah motivator. Jadi motivator itu tugasnya adalah membuat metode belajar yang fun learning untuk anak-anak. Sebelum anak melakukan proses pembelajaran, motivator wajib 5S. Yaitu apa? Ketika anak datang, disambut, lalu beri senyuman, lalu disapa, lalu salam, lalu sebut nama. Contohnya seperti ini. Halo, selamat pagi Kakak Bagas. Begitu. Apa kabar? Begitu. Jadi seluruh motivator wajib saat anak tiba wajib mengaplikasikan 5S. Di dalam fun learning itu seorang motivator itu bagaimana sih menyampaikan pembelajaran yang fun learning? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu berdialog. Berdialog ini seorang motivator mengajak interaksi kepada anak. Contohnya, tadi pagi kakak sudah sarapan belum? Sarapan sama apa? Sehingga anak merasa nyaman dan senang. Jadi seorang motivator itu harus menciptakan dialog yang menyenangkan gitu. Lalu cara yang kedua adalah dengan cara bercerita. Ketika bercerita, kita memilih buku bacaan atau buku cerita yang diusahakan yang kita itu sudah menguasainya, sehingga kita bisa satu langkah di depan anak untuk menjaga antisipasi ketika anak sedang tidak bagus moodnya begitu. Lalu pilihlah buku cerita yang banyak mengandung gambar-gambar sehingga menarik si anak untuk ikut bercerita. Lalu tugas seorang motivator adalah mengajak dan memastikan seorang anak agar mendengarkan cerita tersebut. Dan dalam proses bercerita, seorang motivator harus memastikan bahwa dirinya itu harus selalu semangat dan ceria gitu. Lalu metode yang ketiga adalah metode bernyanyi. Di sini adalah pastikan ketika metode bernyanyi ini, pastikan anak itu suka bernyanyi. Ketika anak tidak suka bernyanyi, kita alihkan dengan metode-metode yang lain. Lalu ajak anak untuk berperan aktif dalam menyanyikan lagu-lagu Bimba. Dan berikan contoh apabila anak belum mengetahuinya. Jadi ketika anak belum paham dan belum hafal, maka kita harus memberikan contoh. Lalu yang terakhir itu kita harus mengevaluasi dan kita harus memberikan reward atas pencapaian anak. Berikutnya adalah metode small step
system. Apa sih small step system? Merupakan proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Untuk apa? Kenapa kok harus bertahap? Agar proses belajarnya selalu menyenangkan. Agar anak itu tidak merasa terbebani, dan si anak tidak merasa kesulitan dalam belajar. Makanya harus step by step. Jadi awalnya kita ajarin tentang huruf A, I, U, E, O. Dimulai dari A, ketika anak sudah mampu A, pindah ke I, dan seterusnya. Jadi ketika sudah bisa I, baru kita loncat ke yang lain, ke modul yang lain gitu. Itu namanya step by step. Berikutnya adalah metode individual system. Apa sih individual system itu? Jadi individual system merupakan pusat belajar yang berpusat pada anak. Jadi anak di sini menjadi sebagai subjek. Begitu. Anak dijadikan sebagai subjek untuk apa? Untuk kita dapatkan informasinya. Jadi kita mendapatkan informasi itu dari si anak. Tujuannya apa sih dengan adanya privat ini? Jadi tujuannya adalah agar proses belajarnya dapat dilakukan secara bertahap gitu. Lalu apa perbandingannya klasikal privat dan individual system? Classical system dan individual system. Jadi kalau classical system itu biasanya cenderung anaknya lebih banyak yang ada di dalam kelas. Sedang kalau individual system adalah anaknya itu yang kita tangani itu lebih sedikit. Lalu materinya itu biasanya kalau di classical system itu materinya seragam, jadi semua anak sama. Jadi ketika satu anak belajar tentang A, I, U, E, O, maka semua belajar A, I, U, E, O juga. Sedangkan kalau di individual system itu materinya berbeda-beda, jadi disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi anak yang satu kemampuan dan sukanya matematika, maka dia matematika. Yang satu sukanya membaca, tapi membaca gitu. Jadi beragam, tidak seragam. Lalu berikutnya adalah kalau di classical system itu kurikulumnya sudah ditentukan. Sedangkan kalau individual system, kurikulumnya itu mengikuti kemampuan anak. Tuh. Kalau di classical system itu motivator itu sebagai sumber belajarnya. Sedangkan kalau di individual system, anak itu sumber belajarnya. Sebagai anak yang belajar gitu. Lalu bagaimana sih cara menciptakan individual system? Jadi cara menciptakan individual system itu dengan tidak memperlakukan anak itu secara klasikal gitu. Berikutnya adalah variation skill. Apa sih variation skill itu? Jadi variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar yang dalam kegiatan belajar. Jadi seorang motivator itu harus bisa memvariasikan kegiatan belajarnya seperti apa. Kenapa sih kok harus divariasikan? Ya karena konsentrasi anak itu konsentrasinya itu pendek. Menurut penelitian itu konsentrasi seorang anak itu bisa bertahan hanya 10 menit. Selebihnya kurang bisa berkonsentrasi. Lalu yang kedua itu karena anak itu mudah teralihkan ketika ada suara motor, dia akan fokus ke suara motor itu. Jadi seorang anak tuh mudah teralihkan dengan bunyi, dengan lingkungan lah. Lalu yang ketiga itu karena anak itu
cepat sekali merasa bosan. Tuh, lalu tujuannya apa sih dengan adanya variation skill ini? Jadi variation skill ini bertujuan untuk agar ya agar anak tidak bosan. Makanya kita menggunakan variasi-variasi yang lain itu agar tetap semangat, lalu menumbuhkan antusias anak yang tinggi, lalu yang ketiga tertarik, lalu si anak itu dapat tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Gimana sih variasinya itu bentuknya seperti apa gitu kan. Jadi misalnya ketika anak kita beri soal matematika dan dia jenuh, dia tidak mau mengerjakan, maka kita mencari alternatif. Oh, yuk sebelumnya kita bernyanyi. Tuh, coba kita ajak bernyanyi. Ketika anak dirasa bernyanyi itu tidak nyaman, tidak suka, kita coba variasi yang lain, misalnya mendongeng. Dan ketika misalnya mendongeng nggak mau, coba kita membaca modul. Terus kalau enggak, yuk kita berhitung. Jadi motivator itu harus punya variasi skill gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.